Selamat sore Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita hari Jumat tanggal 21 Juni 2024. Sebelum kita mendengarkan ringkasan pelajaran sekolah sahabat, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur oleh sebab Tuhan masih memelihara kami hingga saat ini. Kami rindu mendengarkan dan mempelajari akan firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus boleh mengurapi kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, judul pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang satu minggu ini yaitu peristiwa-peristiwa penutupan sejarah dunia. Dan kita sudah mendengarkan atau kita sudah belajar dari kemarin hari Minggu sampai hari ini adalah hari Jumat. Dan saya ingin memberikan konklusi atau kesimpulan ringkasan khusus di hari Jumat. Yang pertama, bahwa semua yang menolak menyesuaikan diri dalam menjalankan akan sabat palsu akan dikenakan hukuman sipil dan akhirnya akan dinyatakan bahwa mereka pantas dihukum mati. Jadi saudara dan saya yang mempertahankan akan kebenaran hari Sabat, tentunya banyak tantangan yang kita hadapi, tetapi ingat bahwa kita akan menerima akan upah yang kekal karena kita setia mengikuti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dan yang kedua, bahwa mereka yang menerima tanda binatang menolak untuk menyembah pencipta akan menerima akan murka Allah, atau Tuhan akan menghukum dan membinasakan akan orang-orang yang menolak untuk menerima atau mengakui bahwa Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Yang ketiga, bahwa saudara dan saya sebagai umat-umat Allah yang terlibat dalam konflik terakhir antara Kristus dan iblis tidak akan ditinggalkan dalam kegelapan tentang peristiwa-peristiwa terakhir, dan mereka juga tidak ditinggalkan oleh Allah selama penggenapannya. Jadi ingat, walaupun ada masa sukar yang saudara dan saya hadapi, tetapi penyertaan Tuhan, pelindungan Tuhan dan penjagaan Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Yang penting saudara dan saya tetap setia di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang berikut, bahwa kita sebagai umat-umat Tuhan, kita harus percaya bahwa firman Tuhan adalah satu-satunya pedoman yang dapat dipercaya. Jadi Alkitab, firman Tuhan adalah salah satu-satunya pedoman yang saudara dan saya harus tetap imani dan percayai. Karena firman itu adalah kebenaran, sumber kebenaran, dan memberikan akan kuasa kepada saudara dan saya. Dan yang berikut, bahwa memegang akan hari Sabat adalah tanda komitmen manusia kepada pencipta dan juru selamat. Jadi saudara dan saya, bila mana kita setia beribadah pada hari Sabat, maka dengan sendirinya saudara dan saya mengakui bahwa Allah sebagai pencipta langit dan bumi ini. Yang kelima, bahwa Roh Kudus, ingat bahwa Roh Kudus akan memperdayakan umat Tuhan, yaitu saudara dan saya, dengan pencurahan akan hujan akhir. Pemberdayaan ini akan memampukan akan umatnya untuk memberikan seruan nyaring
dan panggilan terakhir kepada dunia untuk bertobat dan menerima akan janji keselamatan. Jadi saudara dan saya harus menyerukan akan pekabaran 3 malaikat, sehingga Roh Kudus akan menuntun banyak orang untuk bertobat dan menerima keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Dan yang terakhir, bahwa menerima kasih dan keselamatan dari Tuhan di dalam Yesus Kristus akan membangkitkan di dalam diri kasih yang tak tergoyahkan, dan kepadanya dan dekat untuk setia kepadanya, kepada firman-Nya dan kepada hari Sabat-Nya. Jadi saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan, kita harus menerima akan keselamatan di dalam Yesus melalui firman Tuhan, sehingga kita dapat terus beribadah pada hari Sabat, dan kita akan diperlengkapi oleh Tuhan untuk menjadi saksi bagi Yesus menjelang atau sambil menunggu akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kiranya firman Tuhan di sore ini dapat menolong kita sehingga kita boleh benar-benar setia di peristiwa-peristiwa penutupan sejarah dunia ini. Banyak rintangan dan umat-umat Tuhan akan dihadapi oleh berbagai macam rintangan, tetapi mereka yang setia sampai Yesus datang akan menerima upah hidup kekal. Kiranya Tuhan memberkati kita, adalah doa dan harapan kita semua. Amin.